Seorang gadis bernama Ophelia terlihat sedang merenungi garis jalan hidupnya. Banyak mitos dan sejarah beredar mengenai kehidupannya, dan inilah saatnya ia akan menceritakan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Ophelia kecil merupakan seorang anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya telah meninggal dunia, dan saat ini ia dibesarkan oleh ayahnya yang merupakan pelayan di Kastil Elsinore. Ophelia hidup di zaman di mana seorang wanita tidak boleh mengenyam pendidikan seperti halnya laki-laki. Sebab itu, Ophelia tidak pernah bersekolah. Suatu hari di kastil, tampak sebuah acara perpisahan putra raja sedang diadakan. Pangeran Hamlet berencana akan melanjutkan pendidikannya ke Universitas Wittenberg. Ophelia kecil yang begitu penasaran terlihat menyelinap masuk. Pesta berlangsung sangat meriah, sampai tiba-tiba paman Pangeran Hamlet yang bernama Claudius naik ke atas meja dan menghina Hamlet yang terlalu muda untuk pergi melanjutkan sekolahnya dan terlalu tua untuk menjadi anak manja karena tidak pernah lepas dari pangkuan sang ibu. Ophelia kecil yang mendengar ucapan Claudius sontak langsung membela Pangeran Hamlet dan membuat semua orang terkejut dan mengalihkan pandangannya kepada Ophelia, tak terkecuali sang ratu. Ayah Ophelia yang kebetulan juga berada di sana buru-buru menghampiri putrinya dan meminta maaf atas kelancangan Ophelia. Sementara itu, Ratu Gertrude yang melihat keberanian Ophelia karena telah membela putranya, seketika terpikat dengan kepolosan dan kejujuran Ophelia, sehingga Ratu berencana membawa gadis kecil itu ke kastilnya, agar kelak Ophelia menjadi salah satu dayang-dayangnya. Waktu pun berlalu. Setelah Ophelia dirawat dan tumbuh di lingkungan istana, ia pun berubah dari bocah kecil lusuh menjadi gadis yang cantik dan anggun. Namun Ophelia yang sedari kecil senang berpetualang di alam bebas, membuatnya tak disukai oleh dayang-dayang yang lain, sehingga Ophelia kerap mendapat hinaan. Menurut mereka, Ophelia sangatlah tidak pantas menjadi dayang seorang ratu, karena ia berasal dari keluarga miskin, bahkan untuk membeli perhiasan pun tak mungkin mampu. Tapi Ophelia yang baik hati nampak tak memperdulikannya, karena bagi Ophelia yang terpenting ratu sangat menyayanginya. Ophelia yang bisa membaca membuatnya berbeda dibanding dayang-dayang yang lainnya. Kemampuan itu ia dapatkan dari kakaknya yang selalu mengajarinya sewaktu Ophelia masih kecil. Dan berkat kelebihannya tersebut, sang ratu kerap meminta Ophelia untuk membacakan buku sebelum tidur. Hal itulah yang membuat para dayang lainnya semakin tidak menyukai Ophelia. Singkat cerita, Pangeran Hamlet akhirnya kembali pulang setelah sekian lama mengenyam pendidikannya. Kehadiran Hamlet tentu saja disambut bahagia oleh ibu dan ayahnya. Lalu ketika di suatu sore Ophelia sedang mandi di sebuah danau, ia dikejutkan dengan kemunculan Hamlet bersama pelayannya yang ingin memancing di danau tersebut. Dan ketika pelayan Hamlet yang bernama Horatio melihat keberadaan Ophelia, ia pun segera mengajak Hamlet untuk pergi. Namun pangeran yang memiliki sifat jahil menolak ajakan pelayannya tersebut. Hamlet ingin sekali berbincang-bincang dengan pelayan terdekat ibundanya. Hamlet pun dengan sengaja menarik tangan Horatio yang membuat mereka berdua terjepur ke dalam danau. Sementara Ophelia yang merasa sungkan dengan pangeran Hamlet malah bergegas lari meninggalkan danau. Sejak pertemuan hari itu, Hamlet pun mulai menaruh rasa suka kepada Ophelia. Di lain waktu, terlihat Ratu Gertrude bersama dayang-dayangnya sedang memandangi sebuah lukisan tenunan di depan mereka. Pangeran Hamlet yang kebetulan lewat dan melihat kehadiran Ophelia, lalu ikut bergabung bersama sang ibu. Saat itu, Hamlet memberikan opininya terhadap lukisan tenun tersebut. Menurut Hamlet, Dewi yang tergambar dalam lukisan itu sangatlah tidak cocok karena tampak tua. Mendengar pendapat putranya, sang ratu terlihat kesal dan pergi dari sana. Hamlet tentu saja terkejut karena ia tidak tahu kalau sosok wanita dalam lukisan itu adalah ibunya sendiri. Setelah itu tampak Ratu Gertrude yang berdiri sedang termenung seorang diri. Tak lama muncul adik iparnya yaitu Claudius yang berjalan menghampiri Ratu. Mendapati wajah kakak iparnya yang terlihat sedih, Claudius pun mencoba menghiburnya.
Claudius yang sadar bahwa selama ini kakak iparnya sering memperhatikannya, lalu mencoba mengambil kesempatan untuk menyatakan bahwa ia telah jatuh cinta pada istri kakaknya tersebut. Gayung pun bersambut. Ratu Gertrude yang memang sejak lama menaruh hati pada adik iparnya, tentu saja menerima pernyataan cinta itu. Tapi kemudian Ratu tersadar bila ia masih memiliki seorang suami. Gertrude pun segera berlari meninggalkan Claudius yang termangu menatap kakak iparnya. Sementara itu di sudut lain, tanpa mereka berdua sadari, Ophelia ternyata menyaksikan kejadian tadi. Tapi Ophelia berusaha tidak menghiraukannya. Selanjutnya, Ophelia terlihat sedang duduk di sebuah taman. Pangeran Hamlet dari kejauhan tampak berjalan menghampirinya. Kali ini Hamlet dengan berani menyatakan perasaannya kepada Ophelia. Tapi Ophelia nampaknya tidak mau termakan kata-kata manis dari sang pangeran. Ophelia kemudian pergi dan secara bersamaan tanpa Ophelia tahu, Hamlet menarik sebuah tali pita di rambut gadis cantik itu. Lalu sore harinya, tepatnya di taman istana, terlihat Ratu Gertrude yang sedang bersantai bersama dayang-dayangnya. Di sana juga tampak Claudius yang sedang berlatih pedang. Tak lama datang Pangeran Hamlet yang sedang melintas. Ia lalu diminta sang paman untuk bertarung. Ratu Gertrude kemudian membuat sayembara. Siapapun yang memenangkan pertarungan, maka akan mendapatkan selendangnya. Claudius tentu saja menjadi bersemangat mendengarnya. Ia pun dengan sekuat tenaga mengeluarkan kemampuannya untuk mengalahkan Hamlet. Dan sesuai dugaan, Claudius yang lebih berpengalaman dengan mudah mengatasi Pangeran Hamlet, sehingga ia pun berhasil mendapatkan selendang dari sang ratu. Namun di sudut lain, ternyata keakraban itu diperhatikan oleh raja yang membuat Ratu Gertrude seketika salah tingkah dibuatnya. Waktu terus bergulir, terlihat sebuah pesta topeng sedang berlangsung di istana. Rasa bahagia terpancar dari Ratu Gertrude yang semalaman berdansa dengan Claudius. Di waktu bersamaan, tampak Hamlet yang mengajak Ophelia untuk berdansa. Dengan senang hati Ophelia menerima ajakan itu. Tapi tiba-tiba seorang dayang lain mencoba menarik perhatian Pangeran Hamlet yang membuat Ophelia ditinggalkan seorang diri. Merasa kesal, Ophelia lantas pergi meninggalkan pesta. Tapi tak lama Hamlet menyusulnya. Di situ sekali lagi Pangeran Hamlet berusaha kembali menyatakan cintanya kepada Ophelia. Dan kali ini Ophelia yang pada dasarnya juga menyukai Hamlet akhirnya menerima cinta sang pangeran. Selang beberapa hari, secara tak sengaja Ophelia mendengar bahwa Pangeran Hamlet akan kembali melanjutkan studinya dan pergi meninggalkan istana. Ophelia yang merasa dirinya tidak dianggap karena Hamlet tak memberitahunya, lantas marah kepada sang pangeran. Terlihat Hamlet yang berusaha menjelaskan perihal kepergiannya kepada Ophelia, namun Ophelia tidak mau mendengarkannya. Bahkan saat itu, Ophelia memilih memutuskan hubungannya dengan Hamlet karena statusnya yang hanya sebagai pelayan tidak pantas bersanding dengan seorang pangeran. Keesokan harinya, Hamlet pun pergi meninggalkan istana. Setelah berpamitan dengan ayah dan ibunya, terlihat Hamlet yang mencari-cari keberadaan Ophelia yang tidak ikut mengantar kepergiannya. Ophelia sepertinya sangat kecewa. Di saat ia membuka hati untuk Pangeran Hamlet, putra Ratu Gertrude itu malah pergi meninggalkannya. Suatu hari, Ophelia diminta oleh ratu pergi ke tengah hutan untuk menemui seorang tabib wanita bernama Mekthyl. Ophelia diperintahkan mengambil sebuah ramuan khusus. Ratu berpesan agar Ophelia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Sang ratu juga berkata bila Ophelia sudah tiba di sana, Ophelia dilarang memandangi wajah Mekthyl. Keesokan harinya dengan memakai mantel jubahnya, Ophelia berangkat menuju hutan. Sesampainya di kediaman sang tabib, ternyata Ophelia melanggar pesan Ratu Gertrude. Ia memandang wajah tabib wanita itu yang langsung membuat Ophelia sangat terkejut. Wajah Mekthyl begitu mirip dengan Ratu Gertrude. Apakah mereka merupakan saudara kembar? Ujar Ophelia di dalam hatinya. Selesai mengambil ramuan, Ophelia terlihat bergegas pulang ke istana. Selanjutnya sebelum ratu tidur, Ophelia nampak menyiapkan ramuan pemberian Mekthyl. Tak lama setelah ia meletakkan ramuan tersebut, Ophelia tak sengaja mendengar pertengkaran hebat yang terjadi antara ratu dengan raja.
Tak berhenti di sana, Ophelia yang penasaran lalu tampak mengikuti Ratu Gertrude. Namun sayang ia kehilangan jejak. Ketika tiba di puncak kastil, tiba-tiba saja Ophelia dikejutkan dengan sosok misterius berjubah hitam yang berdiri tepat di hadapannya. Tampak Ophelia yang berlari karena ketakutan. Di hari berikutnya, terlihat Ophelia yang sedang berbincang-bincang dengan kakak laki-lakinya yang bernama Laertes. Dari kejauhan, ia mendengar keributan di dalam istana. Saat Ophelia tiba di kamar Ratu Gertrude, satu hal mengejutkan telah terjadi, di mana sebuah kabar kematian telah menimpa sang raja. Raja digigit ular berbisa saat berada di taman yang membuatnya tewas seketika. Peristiwa itu tak ayal membuat Ratu Gertrude begitu berduka. Namun kesedihan sang ratu ternyata tak berselang lama, karena beberapa hari kemudian setelah raja wafat, Ratu Gertrude menikah dengan adik kandung sang raja yang tak lain adalah Claudius. Dan dengan disahkannya pernikahan mereka, otomatis Claudius diangkat menjadi raja menggantikan posisi kakaknya. Namun di tengah-tengah perayaan pernikahan Ratu Gertrude dan Claudius, tiba-tiba Hamlet muncul. Ia menyayangkan keputusan sang ibu yang terlalu cepat memilih sang paman untuk dinikahinya. Terlebih ia tidak suka dengan Claudius yang malah memanfaatkan situasi dari kematian ayahnya. Tapi Claudius sepertinya tidak menghiraukan kemarahan dari keponakannya itu. Claudius justru meminta Hamlet untuk menghormati dirinya, karena kini ia adalah seorang raja. Hamlet pun tak mampu berbuat apa-apa selain tunduk dan patuh pada Raja Claudius, apalagi sang ibu yang tampak tidak membelanya. Semenjak Claudius diangkat menjadi raja, semua tatanan istana pun mulai berubah. Banyak terjadi pelecehan-pelecehan terhadap para pelayan di sana, tak terkecuali Ophelia yang ikut diganggu oleh para penjaga. Beruntung saat itu ada Pangeran Hamlet yang datang melindunginya. Tapi Ophelia yang tampaknya tak ingin lagi menjalin hubungan dengan Hamlet, memilih pergi menghindari pangeran tersebut. Dan Hamlet yang mulai kehilangan kesabarannya karena terus ditolak oleh Ophelia, lantas membuang pita milik Ophelia yang selalu disimpannya. Hamlet membuangnya tepat di hadapan Ophelia dan ratu serta para dayangnya. Setelah Hamlet pergi, Ophelia tampak memungut pita tersebut dan menggenggamnya. Di saat itulah, seketika Ophelia tersadar bahwa perasaan cinta Hamlet padanya benar adanya, bukan sebuah bualan semata. Lalu ketika Ophelia tak sengaja bertemu dengan Horatio, Ophelia diminta untuk segera menemui pangeran yang sangat memprihatinkan kondisinya. Hamlet begitu frustasi karena ditinggal oleh sang ayah, terlebih ibunya yang sekarang menikah dengan pria yang tidak Hamlet sukai. Maka dari itu, Horatio meminta Ophelia untuk menghibur hati sang pangeran, karena Horatio yakin hanya Ophelia lah yang mampu menyemangati dan menenangkan hati pangeran Hamlet. Di malam harinya, Ophelia pun berinisiatif menemui Hamlet. Saat itu Hamlet yang tahu bila Ophelia sangat dekat dengan Ratu Gertrude, kemudian bertanya apakah ibunya memiliki hubungan dengan Claudius sebelum sang ayah meninggal dunia. Ophelia yang meski tahu karena pernah melihatnya sendiri, memilih menjawab tidak tahu atas pertanyaan sang pangeran. Keesokan harinya, terlihat Ophelia yang kembali menemui Mektil untuk mengambil ramuan permintaan Ratu Gertrude. Di perjalanan, Ophelia kembali melihat pria misterius berjubah hitam yang pernah ia temui di atas kastil. Lalu di kediaman Mektil, Ophelia tampak menunggu ramuan yang sedang diracik oleh tabib tersebut. Di momen itu, Mektil menceritakan mengapa ia tinggal jauh dari pemukiman. Saat dirinya berusia 19 tahun, ia pernah hamil oleh seorang pria yang berjanji akan menikahinya. Namun ketika usia kandungannya semakin besar, sang pria menolak bertanggung jawab, sehingga semua orang desa mengira Mektil sedang mengandung anak iblis. Terlebih saat itu dirinya yang dianggap penyihir karena bisa membuat berbagai ramuan, sehingga semua orang berencana untuk membakarnya hidup-hidup. Mektil pun menenggak racun yang kemudian orang-orang mengira bahwa dirinya telah mati. Padahal kenyataannya ia tidak mati setelah meminum racun tersebut.
McTeer lalu juga bercerita kalau pria yang pernah menghamilinya itu saat ini baru saja menikah. Sesampainya di istana setelah memberikan ramuan itu kepada sang ratu, Ophelia didatangi oleh Hamlet yang ingin menemuinya di sebuah gereja tua tak jauh dari danau. Hamlet juga meminta supaya mereka melakukan penyamaran agar tidak ada orang yang tahu. Di saat itulah tiba-tiba Hamlet melamar Ophelia untuk menjadi istrinya dan ingin membawa gadis pujaannya itu pergi jauh dari istana. Singkat cerita, akhirnya Hamlet dan Ophelia mengucapkan janji sumpah pernikahan mereka di hadapan Tuhan tanpa dihadiri keluarga dan orang-orang istana. Setelah resmi menjadi suami istri, mereka pun menghabiskan malam pertama dengan perasaan bahagia. Pagi harinya, Ophelia terlihat masuk ke dalam kamar ratu dan membangunkannya. Tak lama kemudian, Ophelia terkejut dengan kedatangan sosok berjubah hitam yang beberapa kali dijumpainya, yang ternyata pria itu adalah Claudius. Ophelia yang penasaran lalu mencari sesuatu di dalam jubah Claudius, di mana Ophelia kemudian menemukan sebotol ramuan yang ia yakini adalah racun yang digunakan untuk membunuh sang raja. Saat itu terlihat Claudius yang berjalan menghampiri Ophelia. Claudius telah mengetahui soal hubungan antara Hamlet dan Ophelia. Ia tahu semuanya karena ayah Ophelia yang bercerita. Claudius selalu bertanya tentang kebenaran kabar tersebut. Namun Ophelia saat itu memilih membantahnya. Tapi sayang, Claudius melihat cincin milik Hamlet yang tergantung di kalung Ophelia. Claudius pun marah besar. Ia lalu membawa Ophelia dan memaksa gadis itu untuk menemui Hamlet yang sedang berdoa. Agar hubungannya dengan Hamlet tidak tercium oleh Claudius, Ophelia terlihat menjaga jarak seolah-olah tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Hamlet. Di kesempatan itu, Ophelia akhirnya memberitahu dugaannya bahwa ayah Hamlet tewas bukan karena digigit ular, melainkan telah diracun oleh Claudius. Sontak saja setelah mendengar kabar itu, Hamlet tidak dapat menahan emosinya. Hamlet yang sadar bila istana sedang dalam keadaan tidak aman, lalu meminta Ophelia untuk segera pergi dan tinggal sementara di sebuah biara tempat Ratu Gertrude menetap sewaktu kecil dulu. Di sudut lain, Claudius yang sedari tadi mengawasi Hamlet dan Ophelia, akhirnya ia pun sangat yakin kalau dua insan muda itu memiliki hubungan yang sangat spesial. Dan untuk memisahkan Hamlet dan Ophelia, Claudius berencana menikahkan Ophelia dengan pria lain. Di malam harinya untuk merayakan pernikahan sang ibu, Hamlet sengaja membuat sebuah pertunjukan, di mana Hamlet menyusun lakon drama untuk menyindir pamannya. Ia menceritakan jalan hidup Claudius, hingga Claudius meracuni seorang raja dan menikahi sang ratu supaya sampai pada tujuannya, yaitu menjadi raja. Dalam pertunjukan itu, Hamlet secara gamblang menyajikan cara-cara licik Claudius demi bisa mendapatkan tahta seorang raja. Sementara itu, Claudius yang sadar bahwa pertunjukan itu untuk menyindir dirinya, segera menghentikan drama tersebut. Ia terlihat begitu marah dan mengancam orang-orang yang terlibat dalam drama itu akan dihukum mati. Hamlet yang saat itu terlihat sudah tidak dapat menahan emosinya, segera mengeluarkan pedangnya dan terlihat mencoba membunuh Claudius. Tapi langkah Hamlet seketika dihalangi oleh Ophelia. Di sudut lain, Claudius yang menyadari Hamlet berusaha menyerangnya, lalu berkata bahwa tindakan Hamlet itu adalah sebuah tindakan melanggar hukum karena sudah mengancam keselamatan seorang raja. Ratu Gertrude yang juga berada di sana tampak sangat khawatir dengan nasib Hamlet ke depannya. Ia pun lantas menyalahkan Ophelia atas perubahan sikap sang putra. Gertrude tidak menyangka kalau Ophelia telah menghasut Hamlet. Ratu pun akhirnya menyuruh Ophelia untuk segera menjauh dari istana dan memutuskan hubungan dengan putranya. Sementara itu, ayah Ophelia yang merasa tidak enak dengan Ratu Gertrude berinisiatif meminta pengampunan kepada sang ratu atas kelakuan putrinya. Namun beberapa saat kemudian, hal mengejutkan telah terjadi. Ayah Ophelia ditemukan tewas di kamar Ratu Gertrude. Hal itu disebabkan karena Hamlet tidak sengaja membunuh ayah Ophelia yang dikiranya Raja Claudius. Setelah insiden itu, Ratu Gertrude pun meminta maaf kepada Ophelia.
Ophelia sendiri dengan lapang dada menerima takdir pahit itu. Sementara Hamlet dikirim ke Inggris untuk menyelamatkannya dari hukuman, Ophelia akan dinikahkan dengan pria lain pilihan raja. Namun kenyataan pahit kembali diterima gadis cantik itu. Hamlet dikabarkan tewas di atas kapal saat perjalanannya menuju Inggris. Belum lama ia kehilangan ayahnya, kini ia harus kehilangan pria yang dicintainya. Di dalam kesedihannya, Ophelia terlihat mencoba mengakhiri hidupnya dengan terjun dari atas kastil. Beruntungnya Horatio segera datang dan menjelaskan bahwasannya Hamlet belum sempat masuk ke dalam kapal, yang artinya kekasih Ophelia itu masih hidup. Setelah mengetahui kabar itu, Ophelia pun bergegas pergi untuk menemui Hamlet. Tapi langkah Ophelia tiba-tiba dihentikan oleh Claudius yang sudah tahu kalau Ophelia dan Hamlet ternyata sudah menikah. Ophelia pun dikurung di dalam kastil dan tidak diperkenankan pergi dari sana. Ophelia yang cerdik lantas berpura-pura gila di hadapan semua orang. Saat itu Ophelia sempat berbisik kepada Horatio supaya Horatio segera menggali kuburannya setelah ia mati. Sementara itu ratu yang melihat hidup Ophelia begitu menderita merasa kasihan pada nasib gadis cantik tersebut dan membiarkannya pergi dari istana. Namun berbeda dengan Claudius, ia merasa ada kejanggalan pada sikap Ophelia, sehingga ia pun meminta para penjaga untuk mengikuti Ophelia kemanapun gadis itu pergi. Lalu Ophelia yang melihat dirinya belumlah terbebas, memilih meminum racun dan berjalan ke tengah danau. Ophelia akhirnya tenggelam dan dinyatakan tewas oleh orang-orang istana. Malam harinya, tanpa diduga Ophelia bangun dari kematiannya. Ternyata racun yang diminum oleh Ophelia adalah racun yang sama dengan yang diminum oleh Mactill, di mana racun itu tidak membuatnya mati. Bersama-sama dengan Horatio, Ophelia pergi untuk menemui Hamlet. Tapi dalam perjalanan, mereka melihat pasukan Norwegia yang hendak menyerang istana Ratu Gertrude. Ophelia lalu meminta Horatio kembali ke istana untuk memperingati akan datangnya bahaya, sementara ia akan melanjutkan perjalanannya seorang diri. Namun sebelum itu, Ophelia menemui Mactill terlebih dulu untuk mengambil penawar racun yang ia minum. Saat itu, Ophelia juga bertanya perihal kematian ayah Hamlet, di mana ternyata Mactill juga berperan dalam kematian sang raja. Mactill berterus terang bahwa ia tidak bisa menolak permintaan Claudius karena ia sangat mencintai paman Hamlet tersebut. Ophelia pun lalu berusaha membuka pikiran Mactill yang telah keliru. Bersyukur Mactill akhirnya tersadar bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Claudius yang semata-mata hanya ingin merebut tahta saudaranya. Ophelia yang terlihat masih lemah lalu dibiarkan istirahat di rumahnya oleh Mactill. Namun esok paginya, Ophelia melihat kehadiran Ratu Gertrude di kediaman Mactill. Ratu pun sungguh terkejut mendapati Ophelia yang ternyata masih hidup. Ophelia lalu menjelaskan tentang racun yang diminumnya. Ophelia juga bercerita soal Mactill yang selama ini mencintai Claudius. Setelah mendengar hal itu, Ratu Gertrude pun menyesal karena merasa ikut menghancurkan hidup saudaranya. Selanjutnya giliran Ratu Gertrude yang bercerita. Ia mengatakan bahwa tak lama setelah kabar kematian Ophelia sampai ke telinga Hamlet, Hamlet pun bergegas ke istana. Tapi karena kakak Ophelia yang tidak setuju dengan kehadiran Hamlet di istana sebab pernah membunuh ayahnya, akhirnya mereka berdua pun sepakat akan mengadakan pertarungan hidup dan mati. Mendengar kabar itu, tentu saja Ophelia terkejut. Ia tak ingin dua orang yang dikasihinya bertarung mempertaruhkan nyawa. Dibantu oleh ratu, Ophelia pun bersiap pergi ke istana untuk menghentikan pertarungan tersebut. Sementara itu di istana, Claudius terlihat memberikan Laertes sebuah pedang yang telah diberi racun, yang sekali saja mengenai tubuh Hamlet langsung mampu melumpuhkannya. Sesampainya di istana, Ophelia mengajak Hamlet untuk kabur bersama dengannya. Tapi Hamlet terlihat menolak demi harga dirinya, sehingga Ophelia pun memutuskan pergi jauh seorang diri meninggalkan kastil dan tinggal di sebuah biara. Di hadapan Raja Claudius dan Ratu Gertrude, pertarungan pun dimulai.
Mereka bertarung dengan sengit dan berusaha saling melumpuhkan, hingga akhirnya Hamlet tewas di tangan Laertes, dan Laertes tak lama ikut mati setelah Hamlet sebelumnya berhasil menggores tangan kakak Ophelia itu dengan pedangnya Laertes sendiri. Melihat kematian putranya, Ratu Gertrude lantas menyalahkan Claudius atas semua yang terjadi. Ia pun langsung menancapkan pedang tepat ke arah jantung Claudius. Ratu pun kemudian meminum racun dan akhirnya mati di pangkuan Mektil, saudara kembarnya. Secara bersamaan, pasukan Norwegia berdatangan dan membuat kerajaan itu pun runtuh seketika. Film diakhiri dengan adegan di mana Ophelia berbicara bahwa semua kisah tersebut berakhir dengan kegilaan, patah hati, dan balas dendam dengan darah yang tertumpah. Tapi itu bukanlah jalan hidupku. Aku tidak kehilangan jalanku. Aku tidak kehilangan diriku, ucap Ophelia yang terlihat bahagia bersama gadis kecil hasil cinta kasihnya bersama sang pangeran.